Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Apakah kalian semua sehat-sehat saja? Mudah-mudahan semua kalian sehat-sehat saja. Berjumpa kembali dengan materi ekonomi. Kali ini dengan judul Buku Besar Pembantu. Materi perusahaan dagang untuk ekonomi kelas 12 SMA. Ya, dengan Ibu Marsuti. Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar pelajaran kita kali ini dapat kita simak dan kita pahami dengan baik. Berdoa mulai. Selesai. Kompetensi dasar 35. Menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Buku besar pembantu atau subsidiary ledger. Dalam perusahaan dagang terdapat dua macam buku besar, yaitu buku besar utama atau ledger dan buku besar pembantu atau subsidiary ledger. Buku besar pembantu adalah buku tempat mencatat secara rinci nama-nama debitur dan kreditur dari buku besar piutang dagang dan utang dagang. Adapun macam buku besar pembantu dalam perusahaan dagang antara lain: A. Buku besar pembantu piutang dagang adalah buku tempat mencatat rincian piutang menurut nama debitur. B. Buku besar pembantu utang dagang adalah buku tempat mencatat rincian utang menurut nama kreditur. C. Buku besar pembantu persediaan barang adalah buku tempat mencatat rincian persediaan barang dagang. Langkah-langkah posting ke buku besar pembantu. 1. Sediakan buku besar pembantu sesuai dengan nama debitur dan kreditur. 2. Transaksi yang terjadi dicatat ke buku besar pembantu sesuai tanggal transaksi setelah pencatatan ke jurnal khusus. 3. Setiap akhir bulan disusun daftar saldo piutang dan utang. Contoh daftar saldo piutang. Di sini ada kolom nomor, nama debitur, saldo, berapa jumlah piutangnya, nama debiturnya siapa saja, dan jumlah terakhirnya berapa. Daftar saldo utang, nomor, nama kreditur, saldo utangnya, dan jumlah. Contoh pencatatan buku besar pembantu. Tanggal 10, dijual barang dagangan kepada Tuan Iwan 7 juta rupiah secara kredit dengan syarat 2/10 N/30. Tanggal 12, diterima kembali barang yang telah dijual kepada Tuan Iwan seharga 1 juta rupiah karena rusak. Tanggal 21, diterima pelunasan dari Tuan Iwan hasil penjualan tanggal 10 Maret lalu. Buku besar pembantu piutangnya adalah buku besar pembantu Tuan Iwan. Tanggal 10, dari jurnal penjualan halaman 1, sebelah debit 7 juta rupiah, saldonya 7 juta rupiah. Tanggal 12, dari jurnal umum 1, sebelah kredit 1 juta rupiah, saldo dari 7 juta dikurang 6 juta rupiah. Tanggal 21, diterima dalam jurnal kas masuk sebesar 6 juta rupiah. Berarti piutang Tuan Iwan menjadi habis atau bersaldo 0. Tanggal 13, dijual barang dagangan kepada Tuan Sony secara kredit seharga 3 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30. Tanggal 20, diterima pelunasan dari Tuan Sony penjualan barang dagang tanggal 13 Maret lalu. Buku besar pembantu piutangnya adalah Tuan Sony. Tanggal 13, referensi dari jurnal penjualan halaman 1, sebelah debit 3 juta rupiah. Saldonya saldo debit 3 juta rupiah. Tanggal 20, dari jurnal kas masuk ada kredit 3 juta rupiah. Diterima uang masuk. Berarti di sini piutangnya berkurang.
saldonya habis atau nol. Tanggal 16 dibeli barang dagang dari firma Badu 10 juta rupiah dengan syarat 2/10 N per 30. Tanggal 17 dikembalikan sebagian barang yang dibeli dari firma Badu karena tidak sesuai dengan pesanan seharga 2 juta rupiah. Tanggal 18 dilunasi kepada firma Badu atas pembelian barang dagang tanggal 16 Maret yang lalu. Buku besar pembantu utangnya adalah firma Badu. Tanggal 16 referensi dari jurnal pembelian halaman 1, sebelah kredit 10 juta rupiah dengan saldo kredit 10 juta rupiah. Tanggal 17 ada retur pembelian dicatat dalam jurnal umum halaman 1, sebelah debit 2 juta rupiah. Saldo debitnya berkurang dari 10 juta rupiah menjadi 8 juta rupiah. Tanggal 18 dilunasi dengan uang kas keluar. Di sini di buku besar pembantu utangnya dicatat sebagai debit sebesar 8 juta rupiah. Maka utang firma Badu saldonya 0. Daftar saldo piutang nomor 1, nama debitur Tuan Adi, saldonya sebesar 1.450.000. Nomor 2, Tuan Iwan, saldonya habis. Nomor 3, nama debitur Tuan Sony, saldonya habis. Maka jumlah saldo dari piutang sini ada tinggal berjumlah Rp1.450.000. Daftar saldo utang nomor 1, nama debitur Tuan Budi, saldo Rp600.000. Tanggal 2 Tuan Badu, saldo habis. Maka jumlah saldo untuk utang adalah Rp600.000. Demikianlah untuk buku besar pembantu utang dan piutang. Demikianlah, mudah-mudahan pelajaran kali ini bisa dimengerti. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.